Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita, masuk kepada hadis yang nomor 3 yang berbunyi An Sahal bin Sa'ad. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yadmam li, man siapa yang yadmam, menjamin dan menjaga, memelihara li untukku, ma baina lahyaihi, apa yang terdapat di antara dua rahangnya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang terdapat di antara rijlaihi, dua kakinya. Perhatikan bukunya. Adman aku jamin, lahu untuknya, al jannah, surga. Abi ulang lagi, sabda Rasulullah, man siapa yang yadman, yadman artinya atau maknanya adalah menjamin, menjaga, memelihara li untukku, ma apa yang baina di antara dua rahangnya, atau ada juga kan dua jenggotnya, dua bulu rah sininya. Adman aku jamin, lahu untuknya jannah, untuknya surga. Apa ini? Mari kita simak, aktifkan pendengaran, simak uraian dan penjelasannya. Fahim dong? Dosa yang paling banyak, maksiat yang paling banyak, pelanggaran yang paling banyak, memasukkan orang ke dalam neraka adalah lisannya, lidahnya. Lidah yang terletak di antara dua bibir, di antara dua rahangnya, lidah namanya. Dan dosa yang diakibatkan lisannya, lidahnya atau mulutnya, kalau tidak dipelihara dan tidak hati-hati, itu menyebabkan orang terjerumus ke dalam neraka, yang neraka itu dalam jurangnya bisa meluncur 70 tahun ke bawah. Itu makanya dalam pelajaran kita yang lalu diperintah kita mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang tepat, yang betul, yang lurus, agar jangan meleset, melenceng, salah arah.
Tidak jemu-jemu kita mengulang. Sadida itu makna mulanya tasdidus saham, meluruskan arah, menempatkan sasaran anak panah sebelum melepaskannya, sebelum membidiknya, agar jangan salah, jangan meleset, jangan melenceng, tepat kena. Nah, itu yang dimaksud dengan sadid, meluruskan ucapan, menempatkan ucapan, membidiknya, memikirkannya, merenungkannya apa yang akan dibicarakannya supaya tepat dan lurus, benar dan betul. Sebab ada ucapan itu yang tanpa disadarinya bisa menyebabkannya terjerumus masuk neraka. Orang bisa, kita bisa memelihara diri kita daripada maksiat yang lain. Menahan diri pada makan yang haram misalnya. Mengerjakan dosa-dosa lain, bisa kita tidak mencuri, tidak merampas. Tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan batil lainnya, tapi dia kadang tidak mampu memelihara apanya? Lisannya. Itu makanya semenjak kecil-kecil ini belajar memelihara lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Hanya iman yang bisa menghambat mengucapkan yang salah-salah itu. Diajar semenjak kecil, semenjak di pondok ini diajar. Abi ingatkan pelajaran kita yang lalu. Kalau bahasa Minangnya apa kaji dek baulang, bahasa jalan dek ditampuh. Dalam bahasa Qur'annya murajaah, mengulang-ulang hafalan Qur'an supaya terjaga, dia ingat dia. Apa itu? Orang mukmin itu adalah orang yang bukan suka mencela, melaknat, mengkutuk. Dia tidak suka berbuat ta'an, la'an, mengkutuk, melaknat. Tidak suka mengatakan perkataan yang keji, fahish, dan ucapan bazi, kotor. Termasuk memanggil-manggil dengan panggilan yang jelek, mengolok-olok, menghina, menjelekkan, merendahkan teman, termasuk membulinya. Ini tidak sifat dan ciri orang beriman. Kalau kita tidak pelajari itu sekarang dan tidak kita terapkan, terbiasa dia. Maka Anda semua, Abi nasihatkan kepada diri Abi dan kepada kita semua, firman Allah itu, qulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan yang benar, yang tepat, yang lurus, yang betul. Hati-hati hendak melakukan ucapan, pikir-pikir dulu hendak berkata. Jangan asal bunyi, asbun, aslong, asal melantong saja. Nah, hadis yang kita baca ini begitu dia. Bahkan berdebat pun, bertengkar pun, walaupun kita benar, tapi kita tinggalkan pertengkaran, perdebatan, mengalah kita. Rasulullah jamin surga. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin suatu istana di tepian surga. Istana megah dan indah. Bagi siapa yang liman tarakal mira, siapa yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia benar, tapi supaya jangan bertengkar, dia tahan bicara. Karena berbahaya.
Nah, hadis yang sebentar ini apa? Siapa yang yadman, domina yadmanu artinya memelihara, menjaga agar jangan menyebut, mengucapkan, mengatakan, membicarakan yang tidak benar. Lalu dia jamin itu kepada Rasulullah. Saya jamin ya Rasulullah, saya tidak akan menyebut, mengatakan, mengucapkan, membicarakan yang tidak benar, yang tidak tepat, yang tidak lurus. Itu perjanjian yang diambil oleh Rasulullah. Kalau kalian mau menyamin, menjaga, memelihara lisan untuk tidak mengatakan yang buruk, yang keji, celaan, cacian, umpatan, makian, gunjing, tuduhan, fitnah, menyebar rahasia, mengolok-olok, mengatakan perkataan yang keji atau perkataan tidak senonoh, carut marut. Kalau kalian bisa menyamin, aku jamin untuk kalian, untuk kamu, kata Rasulullah, surga. Ada dengar? Ada. Jangan bermain juga enggak? Tuh. Itu pentingnya. Betapa banyak orang yang taat, yang rajin, beramal salah, berbuat baik, tapi tidak mampu menahan lidah. Tidak mampu dia. Itu namanya afatul lisan. Petaka atau bahaya yang disebabkan oleh lisan. Dulu ketika Abi belajar dengan guru-guru, beliau menyebut kalau lampu tidak hadis. Tapi kata beliau, lisan itu dipagar oleh gigi. Dipagar oleh gigi lisan. Ditutup dengan mulut. Diletakkan di antara dua apa namanya ini? Rahang. Agar dia jangan lepas kendali, lepas kontrol. Ada penyaring penapisnya, gigi, dua bibir. Tapi kadang lepas juga dah. Yang bisa menahannya cuma satu, iman. Apa yang bisa menahannya? Menjaganya iman. Keimanan kepada Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Keimanan kepada malaikat, keyakinan kepercayaan malaikat bahwa malaikat mencatati walaupun satu kata. Keimanan kepada hari yang akhir, hari akhirat, di mana kita dipanggil menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan, termasuk semua yang kita ucapkan, lalu diberi balasan. Keimanan ke situlah yang bisa menjaga, memelihara kita untuk mengatakan yang tidak-tidak. Sampai di situ paham? Ada paham? Ada paham? Jangan membuli, jangan bercarut-carut, bahkan berwaang-waang pun tidak bagus, tidak manis bunyinya. Beraden-aden pun tidak bagus. Abi harap sudah mulai kurang bahasa yang dibawa daripada daerah asalnya. Termasuk membentak, menghardik, berteriak-teriak, gitu, teriak-teriak. Lebih-lebih di masjid. Nah, lebih-lebih di masjid. Tak wajar, tak patut, tak pantas ini tempat beribadah, tempat berzikir, tempat orang berdoa, beristighfar, membaca Quran, tempat orang bersalawat, tempat orang terfakur, bertakarub, mendekat diri kepada Allah. Kita ribut. Berkali-kali kita panggil, kita himbau. Kalau mau ribut, di luar. Kalau mau bicara, di luar. Apa tidak bisa kita tenang di masjid? Nyinyir kita, biarlah nyinyir. Supaya ingat. Bila perlu nanti kita buatkan spanduk di jalan sini. Kita pampang atas meja. Setiap masuk masjid, buat tulisan. Apa tulisannya? Terus biarlah yang bicara tulisan saja. Kalau dia punya mata,
dia pandai membaca, dan dia manusia, bisa. Oh, ada larangan bicara. Itu dia. Jadi makna hadis apa? Mayyadoman, siapa yang menyamin untuk menjaga, memelihara lisannya yang terletak di antara rahangnya, dua bibirnya, di antara dua jenggotnya, dijaminnya untuk tidak mengatakan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang tidak benar. Dan dia juga menjaminkan untuk menjaga antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Maksudnya berbuat zina. Aku jamin untuknya surga. Berarti mafhumnya, paham sebaliknya, siapa yang tidak bisa menjamin, siapa yang tidak bisa menjaga, maka dia tidak pantas, dia tidak wajar, dia tidak patut untuk masuk surga. Untuk masuk surga. Dibacakan hadis lain ini. Dalam hadis lain disebutkan, sebentar lagi akan ketemu juga, jadi tidak perlu dibacakan. Sebentar lagi ketemu nih, panjang dicatatkan di sini bahwa orang disungkurkan masuk neraka tidak lain daripada lantaran lidahnya, lisannya. Nah, dari hadis ini apa yang dapat kita pelajari hadis ini? Satu, wajib hukumnya, wujub hifzil jawari wal a'da, wajib hukumnya menjaga anggota badan kita menjaganya, memeliharanya untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah, termasuk menjaga lisan. Menjaga semua anggota badan, jawarih kita. Semuanya. Untuk agar berbuat taat dia kepada Allah. Melakukan apa-apa yang Allah redai. Lebih khusus menjaga lisan, itu satu. Yang kedua, belajar untuk terus-menerus mengucapkan yang baik-baik, menepatkan perkataan, meluruskan ucapan, membicarakan yang benar. Sebaliknya, hati-hati, waspada, jaga-jaga. Jangan sampai dia meleset, tergelincir, mengatakan yang tidak baik. Sudah berapa tuh? 2. Yang ketiga, cobaan terbesar dan bahaya terbesar bagi seseorang atau bagi kita di dunia ini, lisan dan farajnya yang terletak di antara dua kakinya. Siapa yang pandai menjaga, memeliharanya, maka berarti dia telah menang dan beruntung. Telah menang dan beruntung. Karena dia telah berhasil menjaga diri daripada
bahaya terbesar di dunia ini. Lisan. Ada punya lisan? Ada punya lisan? Jangan melengok, antum. Ada punya lisan. Ini ada. Ya, jangan. Ada punya lisan. Sudah kita ini. Ada punya lisan. Ada. Ya. Yang bicara juga enggak. Kalau Abi menjelaskan, guru kita menenangkan, diam. Karena yang sebenarnya belajar itu adalah ini. Mendengar, memperhatikan. Itu yang belajar. Bukan membaca ini. Menyimak dengan telinga. Nyimak itu kan bahasa Arab. Nyimak, menyimak. Asal katanya apa? Simak. Apa? Simak, menyimak. Untuk itu jangan ganggu orang yang sedang asik menyimak. Jangan ganggu dia. Jangan ajak dia bicara. Kita tidak tahu apa kata-kata guru yang terkadang menyentuh jiwa kita. Entah mananya ucapan guru itu yang mempengaruhi kepada kita. Bisa jadi kawan sedang menyimak, dia sedang terasa dia apa kata guru. Kita ganggu. Berarti kita mengganggu orang yang sedang berbuat baik. Ya, paham tuh? Bagus. Kita ulang lagi nih. Siapa yang memelihara, menjaga lisannya, ini yang paling utama. Berarti dia telah memelihara diri pada bahaya terbesar dalam hidup dunianya. Mulutmu harimau. Karena orang tidak dijerumuskan, tidak disungkurkan masuk ke dalam neraka lantaran wajahnya atau lantaran hidungnya, melainkan lantaran hasaidu alsinatihim, ucapan lidahnya, namanya lantaran panenan lidahnya. Dan najah kemenangan itu terletak di sini, kepandaian kemampuan orang menjaga lisan. Itu makanya Rasulullah katakan, saya jamin surga. Dan saya jamin suatu istana terindah di surga. Walaupun dia benar, betul dia, tapi lantaran tidak mau bertengkar, dia tenang saja, mengalah saja daripada bertengkar. Sikap terbaik ketika orang melawan kita bertengkar, diam. Walaupun dia salah, kita benar, diam. Karena orang suka bertengkar itu tidak mau kalah. Dan tidak mau mengalah. Itu populernya bahasa awamnya. Jangankan kalah dan salah, podo sen amu aja. Sikap terbaik, ada kawan mengajak kita bertengkar, walaupun kita benar, dia salah. Tapi kalau kita lawan, dia keras kepala, dia tidak mau kalah, maka yang terbaik adalah diam. Dijamin oleh Nabi sebuah istana terindah di tepian sungai surga. Itu hebatnya ini. Menjaga, memelihara lisan, namanya hifzul lisan. Apa namanya? Hifzul lisan, ha, fa, zat, hifzul lisan, berat itu. Kenapa? Dikatakan dalam kitab-kitab kaum muslimin itu mampu dia menjaga diri, tidak mencuri, tidak merampas, tidak membunuh, tidak minum yang memabukkan, tidak berjudi. Mampu dia menahan diri pada berbuat dosa-dosa besar lain, tapi ini tidak mampu dia. Dia bisa saja baca Quran, bisa beristighfar,
bisa berselawat, bisa berzikir, bisa berdoa, bisa banyak salat, tapi kadang dia nak mampu ini menani, begitu beratnya. Makanya perlu dilatih. Semenjak kecil-kecil ini perlu diajari. Kami para guru-guru, para orang tua berdoa agar kita dan antum-antum ini termasuk orang yang berusaha untuk terus mengatakan yang baik-baik, yang benar, yang lurus-lurus, yang tepat. Bukan tidak boleh berkelakar, bukan tidak boleh bergurau, bukan tidak boleh bicara, tapi hati-hati dan waspada. Sudah berapa itu? 3. Iya 3. Bagus. Yang keempat, al-bu'du 'anil ma'asi sababun lidukhulil jannah. Menjauhkan diri dan berusaha agar jauh daripada perbuatan maksiat, daripada kedurhakaan. Itu penyebab orang masuk surga. Ya, itu penyebab orang masuk surga. Ketidakmampuan orang untuk menjauhkan diri daripada berbagai macam perbuatan maksiat dan dosa-dosa, termasuk lisannya membicarakan yang keji, yang kotor, yang buruk, penyebabnya yang mengantarkannya dia masuk neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan begini, idza asbaha ibnu Adam, bila kita anak cucu Nabi Adam, itu manusia ini berada di waktu pagi, asbah. Bila kita sudah memasuki waktu pagi besok hari atau pagi tadi, setiap pagi malahan, idza asbah ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha, seluruh anggota badan kita manusia anak cucu Adam ini tunduk patuh kepada lisan. Lalu semua anggota badan berkata kepada lisan dengan bahasanya, ittaqillaha, hai lisan, hai lidah, ittaqillaha fina, takutlah, hati-hati dah, waspadalah kepada Allah untuk kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami bergantung kepadamu. Selamat dan celakanya kami, masuk surga dan masuk nerakanya kami, taat dan durakanya kami tergantung kepadamu, hai lisan. Ya Baim, tergantung kemana? Kemana tergantungnya? Bukan ke punggung, ke lisan. Keselamatan kami, anggota-anggota badan ini, hai lisan, tergantung kepadamu. Celaka sengsaranya kami tergantung kepadamu. Untuk itu ittaqillah, bertakwa, takutlah engkau kepada Allah tentang kami ini. Fa idza istaqamta istaqamna, jika engkau lurus kami pun lurus. Wa in wajadta ya wajadna, jika engkau bengkok kami pun bengkok. Kenapa begitu? Anggota badan ini nanti dimintai saksi di pengadilan Allah. Karena lisan di pengadilan Allah masih bisa berkelit.
masih bisa mencari alasan. Bahkan lisan ini masih membantah catatan malaikat. Catatan yang dicatat oleh malaikat itu dibantahnya. Saya tidak percaya, kata lisannya. Saya tidak menerima ini catatan, tolaknya. Lalu bagaimana? Saya hanya percaya kepada diri saya sendiri. Catatan malaikat tidak saya akui. Nanti kalau antum pandai baca kitab tafsir Ibnu Katsir, baca di situ penjelasan tentang surat Yasin. Lalu ketika dia membantah, tidak percaya kepada malaikat, saya hanya menerima persaksian daripada diri saya, tiba-tiba mulutnya tidak bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Barangkali pernah dengar. Hari itu, hari ini ditutup mulutnya, tidak bisa lagi mulutnya bicara. Lalu berbicaralah anggota badannya, tangannya, apa yang dilakukannya. Ya kulit-kulitnya juga berbicara. Daging-dagingnya, semua anggota badannya bicara. Jadi saksi. Setelah bicara semua, lalu mulutnya kembali diizinkan bicara. Mulutnya itu berkata kepada kulitnya, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi? Kenapa kalian bagaimana begini? Saya sudah penat-penat membantah, menebat catatan malaikat. Bahkan saya juga berdalih kepada Allah. Tapi malahan kalian hai anggota badan yang jadi saksi. Jadi mulut ini di pengadilan Allah itu masih bisa bicara. Masih bisa mendebat. Masih mengatakan saya tidak percaya kepada malaikat katanya. Kata mulut. Kata siapa? Mulut. Ini memberai mulut. Namanya jidal dan takhasub. Berdebat, bertentangan di hadapan pengadilan Allah. Mulut ini bicara lagi. Selengkap data-data malaikat dibantahnya. Kata lidah, kata anggota badan kita, kami tergantung kepadamu hai mulut. Untuk itu bertakwalah kepada Allah tentang kami ini. Jika engkau lurus, kami lurus. Jika engkau bengkok, kami bengkok. Lantaranmu kami masuk neraka lidah. Fahim? Ada fahim? Nah, ini kepada antum-antum ini. Kepada antum-antum ini. Besar harapan kami agar menjaga lidah, berlatih, berusaha, terus. Kalau enggak, kapan kita lagi bisa berlatih, belajar untuk itu? Ada namanya latah. Tahu latah? Enggak tahu latah. Latah itu bahasa kitanya apa itu? Otomatis namanya. Kebiasaan jadi otomatis. Karena semenjak kecil dan lingkungan dan pergaulannya selalu mengatakannya jelek-jelek, itu latah keluar. Otomatis. Misalnya bercarut-carut. Kalau bahasa kami bercarut-carut namanya ampek kuciang. Karena sudah terbiasa sejak kecil, sedikit-sedikit ampek, sedikit-sedikit kuciang. Yang kalian antum tidak tahu ampek kuciang, tapi malas kita menyebut di masjid. Biasa, lingkungannya biasa, setiap ampek. Kecil kasar, lingkungannya kasar, bicaranya tidak bagus. Terbiasa saja, otomatis keluar. Makanya perlu dilatih. Bicara baik itu perlu dilatih. Mengatakan yang benar itu perlu dilatih. Termasuk bicara dusta, bohong, mengada-ada, membuat alasan yang tidak benar, pandai bercakap mencari dalih, ini tidak benar ini.
Abi punya teman, tanpa menyebut temannya, di mananya, namanya, cirinya apa. Sangat pandai berdalih. Ada saja dalihnya. Seperti kucing jatuh. Serendah apapun kucing jatuhkan kakinya ke bawah. Ada saja alasannya. Nah, kenapa orang pandai berdalih mencari alasan? Dibantu oleh setan. Dibantu oleh setan. Setan membantu orang mencarikan dalih, mencarikan alasan. Ini setan. Jadi berkata bohong, tidak benar, dusta dan segala macamnya, pandai bersilat lidah dan seterusnya. Itu termasuk afatul lisan, petaka bahaya yang diakibatkan oleh lisan. Kata orang kita, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Makanya kita dahulukan mempelajari kitab kita, itu adab menjaga lisan. Jarang-jarang orang menspesialkan kaji mempelajari ini karena dianggap tidak penting. Orang banyak mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan belajar ibadah, fadilah, amal-amal saleh, kebaikan, iya, tapi lupa dia ini. Karena ini bisa menghapuskan, merusak, menghapuskan, membatalkan amal saleh. Ini bisa merusak, bisa menghapus, bisa membatalkan amal ibadah kita. Contoh, barangkali abang-abangnya sudah sampai hafalannya ke situ. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Manni wal adha itu ini nih. Wahai orang-orang beriman, sedekah kamu yang kamu berikan itu jangan batalkan dengan menyebut-nyebut. Menyebut itu apa? Perbuatan apa menyebut? Perbuatan mata, hidung, telinga, kepala atau kaki? Ini lidah. Menyebut-nyebut perbuatan baik, sedekah kita, bantuan kita, pertolongan kita, supaya kita dihargai, supaya orang hormat kepada. La tubtilu sadaqatikum bil man. Man, mengungkit-ungkit. Wal adza. Adza kata-kata yang menyakitkan, membikin orang yang kita bantu tidak nyaman. Adza namanya. Jangan batalkan. Jangan batal. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik jauh lebih hebat, jauh lebih bernilai. Nasihat-nasihat, arahan-arahan, bimbing-bimbing jauh lebih bernilai daripada sedekah, tapi diiringi dengan manni wal adza. Termasuk umpat, kutuk, caci cercah, atau mengunjingkannya, atau menyebarkannya bahwa kita yang membantunya. Jadi gara-gara mulut bisa batal sedekah. Termasuk amalan yang diriakan, mulut juga. Mulut juga. Jadi besar bahaya mulut. Makanya sudah katakan, siapa yang jamin ini mulut? Aku jamin untuknya surga dengan istananya. Itu hadis pertama. Kita belajar bukan hanya ingin dapat artinya, bukan karena ingin kita telah bisa menamatkannya buku ini. Pinjam bukunya? Pinjam sebentar ya. Nah, perhatikan ini semua. Ini kitab. Kalau kita pelajari kitab ini,
hadisnya di dalam lebih 1.800, hampir mencapai 1.900 hadis. Kita berencana untuk menamatkannya selama di sini. Tapi tujuan utamanya bukan tamatnya. Kita bisa mengilmui, mempelajari tuntunan Nabi SAW. Untuk kita jadikan amalan, inilah adab kita. Karena isinya banyak tentang adab dan akhlak. Nama saja Riyadhus Shalihin, latihan agar orang menjadi soleh. Kalau ingin saleh, baca ini. Jadi kita bukan hanya dapat artinya, enggak. Itu bukan target kita. Ingat antum itu. Kita berilmu untuk beramal. Oke, tekan. Berilmu, apalagi beramal, lalu mengajarkan dan menyebarkan 4 itu. Itu luar biasa orang. Tiba di Quran, khairukum namanya, man ta'allama, allama, mempelajari, mengajarkan. Tiba ada orang sudah mati, ilman, allamahu wa nasyarahu. Kalau Quran, siapa yang mempelajari Quran lalu mengajarkannya. Orang kalau sudah mati, ilman allamahu, ilmu yang diajarkannya, wa nasyarahu, yang disebarluaskannya, terus akan terus mengalir kepadanya pahalanya. Itu tujuan kita berilmu, beramal. Hai, ada paham? Apa tujuannya? Ini yang mengukir-ngukir. Apa tujuannya berilmu? Untuk beramal. Kalau sudah beramal apa? Mengajarkan. Kalau itu kemudian apa lagi? Menyebarluaskannya dalam bentuk tulisan. Ini model ini. Tayangan live, disimak dan disimak orang, tidak urusan kita. Satu saat nanti ada orang tertarik. Kalau habis sendiri berusaha untuk terus setiap kajian-kajian itu kita live kan. Di checklist orang, tidak di checklist orang. Apa namanya setelahnya Ustaz? Subrek apa namanya? Tidak tahu habis. Tidak peduli, yang kita yang jelas kita sudah mengembangkannya. Tulisan-tulisan kita edarkan. Buku-buku kita tulis. Sekarang berusaha untuk mencetaknya lagi. Dulu trauma mencetaknya. Sekarang diusahakan mencetak buku-buku yang ditulis. Ingat lagi hadisnya. Nasyarahu, disebarluaskan. Dipelajari ilmu, diamalkan, diajarkan dan disebar luaskan, menjadi manusia terbaik. Jadi kita belajar ini bukan hanya dapat, bukan hanya untuk ujian, jangan. Perbaiki lagi. Ini tidak bisa cari kerja kitab ini. Kamu antum tamat ini lalu nanti bisa dapat kerja, enggak. Ini jilid 3, sarahnya 4 jilid. Sarahan terbanyaknya 22 jilid. Sarahan kitab ini sebenarnya begini. Luar biasa. Tahu sarahannya? Uraian penjelasan disusun oleh para ulama 22 jilid. Begitu besar faedah, manfaat yang terdapat di buku ini yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sampai sekarang beliau dapat pahala terus karena beliau menulis, disebarluaskan, dicetak. Dunia mengakui ini. Apapun mazhab orang di dunia, selagi mazhab jaminan pasti mengenal buku ini. Gitu hebat. Jadi berilmulah. Kita usahakan tamat ini. Kalau guru menerangkan simak, jangan seperti itu. Dengarkan, berilmu,
usahakan mengamalkan, kemudian guru-guru kita ini mengajarkan ini. Mengajarlah dengan ikhlas. Berusaha ikhlas mengajar. Kapan kita lagi akan dapat pahala? Kalau hanya mengajar itu harus pakai ini terus. Ikhlas mengajar. Lalu sebarluaskan nasyarahu. Makanya Abi agak nyinyir ini mengatakan kepada anda. Simak, perhatikan, cari teman duduk yang tidak akan mengganggu kita. Teman duduk yang tidak akan mengajak kita bicara. Itu teman duduk terbaik. Teman duduk yang aktif menyimak, mendengar, fokus ya. Pengaruh. Kita ini kan dipanggil oleh teman kita. Fahim Tom? Fahim? Nah, apa kata Nabi tadi? Mayyadman li, apa artinya? Siapa yang menjamin untuk menjaga, memelihara lisannya, lidahnya, itu apa yang terletak di antara dua bibirnya atau dua jenggot. Memeliharanya, menjaganya untuk mengucapkan yang baik-baik saja, yang benar, yang betul, yang lurus. Dijaminnya dia jaga seperti itu. Dan menjaga apa yang terletak di antara dua kaki, dua pahanya, itu farajnya. Daripada berbuat zina, aku jamin adaman lahu, aku jamin untuknya surga. Begitu tinggi nilainya menjaga, lisan. Bukan hanya omongan, betul-betul dipahami. Karena bagaimanapun lisan itu berbahaya. Nah, terakhir sebelum kita tutup kajian kita, ini orang sudah azan. Orang kalau sudah azan itu antum sudah gelisah ya. Sudah gelisah. Terakhir pelajaran kita malam ini, di antara sekian adab-adab yang harus kita miliki, kita pegang dan kita waspadai untuk selalu kita jaga, kita pelihara dan kita ingat. Adab berbicara. Adab apa? Adab berbicara. Namanya adabul lisan. Adab memakai lisan. Karena lisan itu kalau tidak dipelihara, tidak dijaga, bisa mencelakakan kita, ya. Yang senyum-senyum, paham itu? Apa yang disenyum-senyum kan? Pelihara lisannya. Bagus. Senyum-senyum saja tidak melihara lisan. Syaratan yang kedua yang penting, belajar bukan sekedar untuk dihafal, untuk dapat nilai. Nah, tujuan utama belajar, tujuan utama berilmu untuk diamalkan. Tujuan utama. Lebih-lebih yang kita pelajari itu ilmu syar'i. Ini ilmu syar'i namanya, ilmu yang disyariatkan untuk mempelajarinya. Itu catatan yang kedua. Ketika kita sedang belajar ilmu syar'i, apakah belajar tafsir, hadis, fikih dan seterusnya, ketika itu kita sedang dimudahkan perjalanan menuju surga. Apa? Dimudahkan perjalanan menuju surga. Sahhalallahu tariqan, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena masuk surga itu berilmu. Masuk surga itu dengan ilmu. Jalan pintas, jalan tercepat untuk masuk surga ilmu.
Banyak betul ibadah, kalau tidak berilmu, ibadahnya bisa menjerumuskannya ke neraka. Banyak betul amal saleh, tapi amal salehnya tidak didasarkan kepada petunjuk. Yang benar, justru amal salehnya disalah. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, jalan tercepat menuju surga adalah apa? Jalan tercepat menuju surga apa? Ilmu. Untuk itu berilmulah. Berilmu itu dengan belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Belajar itu dengan mendengar. Belajar bukan membaca, belajar mendengar. Maka ketika belajar, aktifkan pendengaran. Bukan mulut yang diaktifkan, bukan tangan yang diaktifkan, pendengaran. Simak, fokus, itu yang belajar. Dahulu pendengaran disebut dalam Al-Quran, alladzi ja'ala lakumus sam'a, innas sam'a. Pendengaran dulu yang diaktifkan. Nah, ini catatan untuk kita semua, untuk antum semua. Nah, jemu-jemu kami berdoa memohon kepada Allah agar antum-antum ini dan juga orang tua kita yang hadir sebagian, orang tua di rumah, tidak jemu-jemu kita berdoa agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang beradab, yang berakhlak mulia. Amin. Pintar itu nomor sekian. Yang paling utama apa? Adabnya, akhlaknya. Pintar itu Allah yang mengasih. Adab kita yang mengusahakan. Tak jemu-jemu, tidak henti-henti, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang hadir dan yang di rumah yang menyimak. Mari kita berdoa. Anak-anak kita yang ada di pondok ini khususnya di Abi Center khusus dan anak-anak kita di mana saja berada, agar mereka menjadi generasi yang beradab. Amin. Bahkan di Abi Center adab itu termasuk pilar utama. Akhlaknya karimah. Fahim Tom? Baik, barangkali itu yang bisa kita pelajari malam ini. Satu buah hadis yang penting kita paham dan mengerti. Diakhiri dengan doa kafarah majelis. Kita lihat setelah ini, ketika azan dan ketika menjelang salat, apakah mulutnya bisa dijaga, dipelihara. Ada dengar. Sama-sama kita lihat ilmunya apakah diamalkan atau ilmunya hanyalah fil kutub saja, ilmunya di kitab saja. Kita lihat ketika keluar, ketika di WC, lebih-lebih ketika di masjid, bagaimana sikap antum setelah belajar ini. Fahim? Sama-sama kita simak. Diakhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.